Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sewaludin, NIM 1191204, Prodi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Pontianak. Nah, adapun hal yang akan saya bahas di video ini yaitu tentang pemeriksaan di muka sidang menurut di dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Adapun poin-poin yang saya bahas, yang pertama yaitu mengenai sidang pertama, kedua mengenai jalannya sidang pertama, ketiga hal-hal yang mungkin terjadi di dalam sidang, keempat tentang majelis hakim, kelima tahap-tahap pemeriksaan perkara. Nah, itu adalah poin-poin daripada isi pemeriksaan di muka sidang. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada inti pembahasannya. Pertama, sidang pertama. Adapun yang dimaksud dengan sidang pertama di sini kawan-kawan ialah sidang yang ditunjuk atau ditetapkan menurut yang tertera di dalam penetapan hari sidang atau yang biasa disebut dengan PHS, yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat atau tergugat. Nah, jadi sidang pertama ini kawan-kawan bisa diartikan sebagai sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat atau tergugat. Nah, jadi sidang pertama ini sangat penting sekali kawan-kawan bagi pengadilan karena mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya seperti jika tergugat atau termohon dalam suatu perkara sudah dipanggil dengan patut, namun ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama. Nah, maka di dalam sidang pertama ini jika dia tidak hadir, maka akan diputus dengan putusan perstek kawan-kawan. Nah, adapun yang dimaksud dengan putusan perstek yaitu kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di dalam sidang, yang mana si tergugat tidak hadir di persidangan yang sudah ditentukan waktunya. Dan selanjutnya jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, namun ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, maka ia akan diputus dengan digugurnya perkara tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan sidang pertama dan hal-hal yang ada pada sidang pertama kawan-kawan. Selanjutnya mengenai jalannya sidang pertama. Jadi pada saat sidang pertama ini, sesaat sebelum sidang dimulai, panitia sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan harus sudah mempersiapkan dan mengecek segala sesuatu untuk sidang kawan-kawan. Jadi setelah siap, panitia ini melapor kepada ketua majelis. Lalu panitia sidang menunggu di ruang sidang jadi panitia sidang ini kawan-kawan, jika dia sudah siap, maka dia menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang disediakan baginya dan telah memakai baju panitia sidang. Nah, selanjutnya majelis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus untuknya kawan-kawan. Nah, dalam keadaan sudah berpakaian toga hakim, jadi begitu majelis hakim memasuki ruang sidang, panitia mempersilahkan hadirin berdiri, dan setelah hakim duduk, panitia juga mempersilahkan kembali hadirin untuk duduk kawan-kawan. Setelah itu baru ketua majelis membuka sidang kawan-kawan. Nah, jadi ketua majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 kali ataupun 3 kali. Nah, namun jika khusus untuk peradilan agama sebagai peradilan Islam, sebaliknya dibuka dengan membaca Bismillah. Misal sidang pengadilan agama dalam perkara perceraian misalnya antara penggugat Abi Sugara berlawanan dengan Umi Kulsum misalnya kawan-kawan, dibuka dengan sama-sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Nah, setelah sidang dibuka oleh ketua majelis, selanjutnya ketua majelis menanyakan identitas pihak-pihak, kawan-kawan. Jadi pertanyaan pertama ketua majelis ini adalah nama penggugat dan nama tergugat untuk mengatur tempat duduknya supaya bisa mengatur tempat duduknya. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan identitas pihak-pihak yang dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat, yang meliputi nama, bin ataupun bindi alias julukan atau gelar jika ada, kawan-kawan, umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir. Nah, jadi menanyakan identitas pihak ini sangatlah formal. Jadi artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu atau sudah kenal dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakan kembali di depan sidang ini adalah perlu ataupun mutlak, kawan-kawan. Jadi walaupun ketua majelis ini sudah kenal dengan tergugat ataupun penggugat karena membaca gugatan sebelumnya, walaupun sudah kenal, tetapi di dalam sidang ini perlu perkenalan lagi, kawan-kawan, karena itu sifatnya mutlak. Perlu dikemukakan dua hal di sini, kawan-kawan. Yang pertama, menanyakan identitas pihak-pihak atau saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan. Lalu oleh ketua majelis, sebab ketua majelis yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan atau sidang tersebut. Yang kedua, hakim yang baik dan manusiawi, apalagi sebagai hakim agama, kawan-kawan, hendaklah selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar, yang akhirnya terbukalah bibir persoalan yang sebenarnya. Nah, setelah selesai masalah identitas, hakim menanyakan kepada pihak apakah ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para hakim. Nah, dan panitia yang menyidangkan, kawan-kawan. Nah, jika dijawab ada, sidang akan diperbincangkan sejenak, yaitu apakah hakim yang menyidangkan ini diganti atau bagaimana, kawan-kawan. Nah, selanjutnya hakim akan menganjurkan damai antar pihak yang berperkara, kawan-kawan. Nah, anjuran damai. Nah, jika pada anjuran damai ini tidak terjadi perdamaian, nah hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang. Sidang akan dilanjutkan. Nah, jadi jika tidak terjadi perdamaian, maka sidang ini akan dilanjutkan, kawan-kawan. Namun jika berhasil didamaikan, maka dibuatlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan, kawan-kawan. Nah, terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru di luar itu. Nah, setelah anjuran damai, kemudian majelis membaca surat gugatan. Nah, pembaca surat gugatan ini sebagaimana sudah dikemukakan sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf dan menyerahkan kepada panitera sidang. Nah, setelah selesai gugatan dibacakan, jadi majelis hakim ini menganjurkan damai, dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab lisan atau tulisan, dan kalau akan menjawab tulisan, apakah sudah siap atau memerlukan waktu beberapa lama untuk itu. Nah, bila keadaannya seperti terakhir ini, tentu saja sidang kali itu akan ditutup, kawan-kawan. Namun akan dilanjutkan di kali yang lain. Jika tergugat akan menjawab lisan atau akan menjawab tulisan tetapi sudah siap pada saat itu, kawan-kawan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban tersebut. Nah, jawaban pertama baik
lisan ataupun tertulis dari tergugat, ini disebut replik, kawan. Jadi jawaban dari tergugat ini, baik lisan ataupun tulisan, itu disebut replik. Nah, sedangkan jawaban penggugat atas jawaban itu disebut duplik. Jadi kalau jawaban dari penggugat itu disebut duplik dan jawaban dari tergugat disebut replik, kawan-kawan. Nah, selanjutnya mengenai hal-hal yang mungkin terjadi di dalam sidang, kawan-kawan. Nah, adapun hal-hal yang mungkin terjadi di dalam sidang, diantaranya yaitu pihak-pihak tidak hadir di muka sidang, selanjutnya penggugat tidak hadir di muka sidang, atau penggugat tidak hadir, maka perkaranya digugurkan, dan bisa juga tergugat tidak hadir, maka dia akan diputus dengan putusan verstek tadi, kawan-kawan, dan pencabutan gugatan. Kemudian bisa jadi pihak meninggal dunia. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin terjadi di dalam sidang, kawan-kawan. Nah, selanjutnya mengenai majelis hakim. Pertama, majelis hakim sekurang-kurangnya 3 orang. Jadi majelis hakim itu sekurang-kurangnya 3 orang, kawan-kawan, di dalam persidangan. Kedua, ada pergantian dari majelis hakim. Ketiga, larangan majelis hakim menyidangkan perkara dan hak ingkar. Nah, yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkara tersebut, kawan-kawan. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa hakim tidak boleh menyidang perkara yang mana si penggugat ataupun tergugat ada hubungan keluarga atau semenda dengan tergugat atau yang digugat tadi, kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sidang keliling dan berkamar. Nah, maksud dari sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan terutama jarak, transportasi, dan juga biaya, kawan-kawan. Nah, kemudian ada susunan tempat duduk hakim. Jadi hakim itu ada susunan duduknya beraturan, kawan-kawan, dan juga selanjutnya hakim atau toga hakim dan baju panitera. Nah, di dalam sidang hakim itu harus memakai toga hakimnya dan panitera juga memakai baju panitera. Mengenai tahap-tahap pemeriksaan perkara. Nah, jadi dalam proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Adapun tahap-tahap yang dilalui antaranya yaitu seperti tahap berjawab yang seperti yang saya jelaskan di atas tadi, kawan-kawan, yaitu replik, duplik, dan juga ada tahap pembuktian hal-hal yang perlu ditekankan. Kemudian tahap menyusun konklusi setelah tahap pembuktian berakhir. Selanjutnya musyawarah majelis hakim menurut undang-undang, dan terakhir pengucapan keputusan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan di muka sidang, kawan-kawan. Saya mohon maaf jika banyak salah kata-kata dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.